Bisa nggak merekod? Sudah Pak, tadi sudah diklaim hostnya. Oke. Baik Pak, terima kasih. Atau ditampilkan dulu aja Mas Abdillah grupnya. Saya mau nanya, setelah itu nanti kirim ke saya. Sudah saya kirim ke WA Pak. WA ya. Baik, kita mulai ya. Ini saya mau sharing kelompoknya. Ini yang dikirim Mas Abdillah ya ke WhatsApp saya gitu ya, karena bentuknya Word tulisan biasa, jadi saya copy paste nih ke Word. Sini sudah ada 7 kelompok ya, 7 kelompok. Saya mau pasti ini sesuai ya. Saya mau tanya aja nih ke kelompok 3. Faiz ini siapa ya? Saya nggak ngerti ini namanya karena namanya pendek-pendek, nggak ngerti saya nama lengkap. Muhammad Faisal Pak, saya Pak hadir. Nanti tolong Iya, dilengkapi Pak. ya Mas, nama lengkapnya, absennya. Jadi saya tahu, kalau Faiz saja saya nggak ngerti Iya, siapa. Pak. Baik Pak, saya nanti kirim ulang Pak. Oke, Muhammad Faisal. Kelompok 3 itu ngapain tugasnya? Perikanan Pak, bab perikanan. Oke, kenapa memilih perikanan? Oh, di daerah saya deket sama perikanan gitu Pak. Oke, Mbak Rizka, mana Mbak Hadir, Rizka? Pak. Kenapa Mbak Rizka pilih perikanan juga? Karena emang dekat laut Pak, sini Pak. 5 kilo dari laut. Ya, oke, bagus. Dewi, Mbak Dewi ya? Iya Pak. Gimana Mbak Dewi? Ya, Kenapa pilih karena rumah perikanan? saya itu Pak, kotanya dominan daerah laut Pak, 2 kilometer dari rumah. Oke, yang terakhir Mas Adit, gimana Mas Adit? Sama seperti teman Pak, saya untuk ke pantai itu agak dekat dan banyak kayak nelayan-nelayan gitu Pak di sekitar pantainya. Jadi bisa banyak narasumber atau informasi dapat didapat. Oke ya, oke bagus ya. Jadi udah sesuai ya, sesuai yang kita bicarakan kemarin, diskusikan kemarin ya. Sekarang satu lagi deh. Kelompok 7 Mas Abai. Siapa tuh Mas Abai? Saya, Pak. Oh, Mas Andika. Iya, Pak. Kelompok 7 itu ngapain rencananya? Bahas untuk sektor perairan, Pak. Perairan? Iya, Oke, Pak. Perairan bukannya udah tadi perikanan, bukannya perairan udah ada sendiri ya? Air. Kemarin dibagi gitu juga ya, Pak. Untuk diskusi di kelas. Perikanan siapa ya? Yang pakai air siapa?
Sumber daya air. Kelompok berapa ya? Kelompok 4 apa ya? Kelompok 4 coba. Kelompok 4 siapa? Saya, Pak. Pak Sekar apa Mas Dewa? Ya, Pak. Kelompok 4 ngapain ya? Lahan, Pak. Lahan, Pak. Olahan ya. Air mana ya? Kelompok 2 apa ya? Mbak Tiara atau Mas Geraldi lo ngapain? Kelompok 2 pertanian atau perkebunan, Pak. Nggak ada kalau nggak salah perkebunan atau perkebunan. Tesnya pertanian atau perkebunan. Ada nggak di RPS pertanian atau perkebunan? Nah, kelompok 1 kan apa tadi? Kehutanan ya. Kelompok 1 kehutanan bukan? Mbak Hesti? Kemarin dibaginya rencananya pertanian atau perkebunan, Pak. Kelompok 1? Iya, Pak. Ada 2 tuh, nggak boleh kan? Nggak boleh kan ya? Kan ngikutin RPS ya. Ada kehutanan, terusnya ada itu kan. Nanti kan yang presentasi juga tentang itu kan ya. Ini udah ada 2, kelompok 7 juga air. Air bukan, saya pikir bukan kelompok 7 ya, karena air itu tentang, kelompok 7 itu kan terakhir ya, tentang regulasi ya. Kalau nggak salah kebijakan ya. Kalau untuk di RPS, enggak. iya, Pak. Iya, lalu Instrumen kenapa ini nggak ngikut RPS? Baik, kalau gitu ini saya tolak dulu ya. Saya nggak terima kelompok tugas ini. Nanti sekaligus diperbaiki ya. Sekaligus diperbaiki. Ulang lagi. Perhatikan RPS-nya, jangan asal-asal seperti ini gitu ya. Iya, Pak. Pak, izin izin apa? Ini jadi nanti dilihat RPS-nya apa, terus kelompoknya sesuai RPS ya, Pak ya? Iya, karena kalian bikin presentasi juga nanti, bikin presentasi dan bikin penelitian yang sama, mirip gitu kan ya, topiknya mirip dalam artian. Itu yang penelitian itu deadline-nya kapan, Pak? Sebelum UTS? Loh, bukannya udah ada ya? Kemarin kita obrolin panjang lebar ya. Diingat-ingat lagi ya, iya, coba saya mintanya seperti apa. Baik, Pak. Ya, ini nggak saya terima ya, kelompok ini. Diulang lagi sekali lagi. Kita berarti udah kehilangan 1 minggu nih ya. Kehilangan 1 minggu. Kelompok dan diberikan oleh teman-teman IPB gitu ya. Ya, mungkin ada sedikit saya tambah-tambahkan, contoh-contoh aja yang saya tambah-tambahkan ya. Jadi semoga filenya sama gitu ya, walaupun teman-teman tidak diajar oleh teman-teman IPB. Pertemuan 2, klasifikasi, kelangkaan, dan pengukuran ketersediaan sumber daya alam. Sebenarnya kemarin kita sudah bahas sedikit gitu ya, sebenarnya sudah kita bahas sedikit kemarin, namun ini kita akan bahas lagi lebih detail gitu ya. Kemarin kan kita sudah review semuanya sebenarnya sedikit. Ya.
Kalau ada pertanyaan langsung aja ya, langsung saja kalau ada pertanyaan. Ya. Materi pembelajarannya yaitu klasifikasi dan karakteristik sumber daya alam serta contoh-contohnya, penyebab kelangkaan sumber daya alam, dampak dari kelangkaan sumber daya alam, dan pengukuran ketersediaan sumber daya alam. Gitu ya. Jadi ada materinya, ada 4 ini yang utama. Ini kalau nggak salah kemarin kita udah bahas sedikit gitu kan ya, klasifikasi sumber daya alam itu bermacam-macam, bahkan setiap ahli bisa memberikan klasifikasi yang berbeda-beda gitu ya. Namun kalau kita lihat benang merahnya bisa kelihatan gitu ya, bisa dari skala, dari kegunaan gitu ya, bisa dari jenisnya dapat diperbaharui atau tidak diperbaharui gitu ya. Misalkan di sini dalam Henley gitu ya tahun 97, berdasarkan skala pertumbuhannya itu ada sumber daya yang bisa diperbaharui dan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui. Biasanya kalau yang tidak dapat diperbaharui kita bilangnya stok, karena kita melihatnya dia tinggal berapa gitu ya, stoknya ada berapa. Sedangkan kalau yang diperbaharui itu kita bisa melihat dalam bentuk flow. Flow berarti apa? Ya, misalkan dalam 1 tahun dia bisa meningkat berapa atau berkurang berapa. Karena kalau diperbaharui kan ada yang diambil, tapi ada juga yang meningkat gitu ya. Ada kelahiran, ada kematian, ada ekstraksinya gitu ya. Nah, kalau stok yang tidak dapat diperbaharui itu bisa ada 2, ada yang habis atau ada yang bisa didaur ulang gitu ya. Ada yang habis, semakin lama semakin habis seperti minyak, gas, batu bara di sini contohnya. Atau ada yang dapat didaur ulang seperti besi, tembaga, dan aluminium gitu ya. Besi, tembaga, atau aluminium gitu ya. Nah, yang dapat diperbaharui juga ternyata bisa dipecah 2, yaitu yang memiliki titik kritis dan tidak memiliki titik kritis. Kita udah bahas kemarin sedikit apa itu titik kritis, yaitu titik di mana kalau diekstraksi melebihi titik ini, maka lama-lama walaupun dia dapat diperbaharui tapi tetap bisa punah atau bisa habis, gitu kan ya. Itu contohnya ikan, hutan, dan tanah di sini contohnya gitu ya. Atau yang tidak memiliki titik kritis seperti udara, pasang surut, dan angin gitu ya. Di situ yang memiliki titik kritis ada tulisannya ekstraksi lebih besar daripada titik kritis, maka dia bisa berpindah klasifikasi dari yang tadinya bisa diperbaharui menjadi tidak dapat diperbaharui karena ekstraksinya berlebihan gitu ya, melebihi dari tingkat kemampuan regenerasinya. Nah, kegunaannya bisa dilihat berdasarkan apakah ini sebagai material atau ini sebagai energi. Gitu ya. Kalau ini sebagai material, itu berarti apa? Namanya material kan kemarin kita udah belajar ya. Ada Y sama dengan F dalam kurung ada X1, X2, X3 gitu ya. Ada material, salah satunya sumber daya alam. Nah, itu bisa digunakan di sini. Ada material gitu kan ya, bisa sebagai material metalik atau material non metalik gitu ya. Kalau kita lihat di sini besi ada di dalam kegunaannya, tetapi juga ada di dalam yang dapat didaur ulang. Berarti apa, klasifikasi ini bukan klasifikasi yang eksklusif. Dalam artian apa? Kalau sudah ada di sini maka nggak ada di sini, bukan seperti itu gitu ya. Ada di sini bisa juga ada di sini, bisa ada dia bisa menjadi 2 klasifikasi. Seperti besi berarti adalah dia sebagai sumber daya material tetapi juga dapat didaur ulang gitu ya, atau juga bisa sebagai sumber daya energi. Energi berarti sesuai kata-katanya dia menghasilkan energi atau mengubah dari suatu bentuk energi ke energi lainnya gitu ya, seperti energi surya, angin, dan lain-lain gitu ya. Energi surya itu yang saat ini sedang marak ya, yang sudah mulai sangat banyak digunakan. Tenaga listrik juga sekarang mulai banyak digunakan gitu ya. Itu klasifikasi sumber daya alam. Selain itu, ini yang lebih sederhana oleh Tittenberg, dia membuat menjadi yang tidak terbarukan dan terbarukan. Ada yang namanya depletable, non-recyclable, dan energy resources. Nanti kita bahas satu-satu ya. Lalu non-renewable but recyclable, depletable but replenishable, common property resources,
reproducible private properties, dan storable renewable resources. Kita lihat sih apa sih ini sih, gitu ya. Nah, ini kita mau lihat dari ini. Kita berarti masuk yang di sini dulu ya. Sumber daya alam tidak terbarukan. Sumber daya yang memiliki cadangan terbatas jika dieksploitasi akan menghabiskan cadangan sumber daya yang ada dan tidak bisa diperbaharui lagi, gitu ya. Dia cadangannya terbatas ya kan, karena memang dia cuma stok gitu kan ya. Tapi terus dieksploitasi sehingga dia bisa habis. Dibagi atas 3 kelompok, yaitu depletable, non-recyclable, gitu ya, gampangnya itu ya. Depletable berarti kan bisa habis, non-recyclable, non berarti kan tidak ya, recyclable berarti recyclable, berarti tidak bisa diperbaharui atau tidak bisa didaur ulang, gitu kan ya. Nah, itu contohnya adalah minyak, gas, batu bara, dan uranium, gitu ya. Sampai sekarang belum ada teknologi yang bisa mendaur ulang minyak bumi, misalkan gas bumi, batu bara, dan uranium. Ada juga dia non-renewable but recyclable, gitu kan ya. Berarti bisa didaur ulang, gitu ya. Seperti mineral, kertas, gelas, dan lain-lain. Emas juga gitu ya, besi juga tadi ya. Gampangnya teman-teman kalau punya besi, punya emas bisa dilebur lagi, gitu kan ya. Bisa jadi emas lagi, atau bisa jadi besi lagi, atau bisa digunakan jadi yang lain gitu ya, bentuknya lain gitu ya. Tetapi ingat, kenapa tadi sumber daya daur ulang itu masuknya tidak dapat diperbaharui, padahal kan bisa dibentuk lagi, bukan kepada yang dapat diperbaharui, gitu ya. Karena ketika kita daur ulang, gitu ya, misalkan teman-teman daur ulang 1000 kg besi, misalkan seperti itu ya, tidak jadi 1000 kg lagi, gitu kan ya. Tetapi misalkan jadi 50 kg, jadi 60 kg, gitu kan ya. Ada part-part yang nggak bisa lagi digunakan gitu. Jadi tidak bisa 100% digunakan. Sehingga lama-kelamaan tetap akan habis juga, gitu kan ya. Makanya dia masuknya ke dalam tidak dapat diperbaharui. Tetapi dia bisa memperlambat habisnya itu dengan cara recycle, daur ulang tersebut. Depletable but replenishable. Dia bisa bersifat habis, tetapi bisa diperbaharui. Contohnya di sini adalah water resources. Air itu, nanti teman-teman yang belajar air akan mengetahui bahwa air itu ada beberapa gitu ya, bisa sebagai yang tidak diperbaharui, tetapi bisa juga yang diperbaharui. Gitu ya, diperbaharui. Nah, ini contohnya saja, ini peta sumber daya yang tidak terbarukan di Indonesia gitu ya. Kalau kita lihat, Indonesia sangat banyak ya. Dari peta ini bisa dilihat, misalkan di sini Tanjung Pura, gambarnya seperti ini. Kita lihat legendanya, gambar seperti itu apa tuh? Oh, ini minyak bumi gitu ya. Berarti di Tanjung Pura itu ada minyak bumi. Gitu ya. Di sini juga ada nih gambarnya apa nih? Ketupat gitu ya. Emas dan perak berarti ya. Berarti di Logas ya. Logas itu ada emas dan perak, juga ada granit gitu ya. Gambar ini adalah granit. Nah, gitu ya. Itu adalah cerita peta tentang sumber daya tidak terbarukan. Yang menarik juga di sini nih, Kepulauan Natuna ada juga minyak bumi di sini, gitu ya. Ada minyak bumi. Kemarin kita tahu. Berarti apa? Kenapa nggak cuma ngambil di sini aja, tapi ngambil di sini? Berarti yang kemungkinan yang di sini sudah semakin menipis, gitu ya. Dan ditemukan lagi di sini, gitu kan ya. Biaya untuk ekstraksi di sini itu lebih mahal daripada biaya di sini. Kemarin kan kita ngomongnya seperti itu, gitu ya. Di tengah laut itu akan lebih mahal daripada di darat, gitu ya. Itu berdasarkan cost yang sudah dilakukan, gitu ya. Jadi ini teman-teman bisa ngelihat peta-peta dari sumber daya tidak terbarukan. Lalu kita masuk ke dalam sumber daya terbarukan. Sumber daya yang jumlah kuantitas fisik dari sumber daya berubah sepanjang waktu. Berapa jumlah yang kita manfaatkan sekarang bisa mempengaruhi atau bisa juga tidak mempengaruhi ketersediaan sumber daya di masa mendatang, serta regenerasinya. Ada yang tergantung pada proses biologi dan ada yang tidak. Jadi itu utamanya ya, sama seperti kemarin itu jumlah yang kita manfaatkan dan regenerasinya, gitu ya. Intinya gimana kita bisa mendapat sustainability, atau gimana sih kalau kita bisa manfaatkan sekarang, anak cucu kita nanti juga bisa memanfaatkan, gitu gampangnya gitu ya. Sustainability itu dibedakan atas 3. Yang pertama adalah common property resources, gitu ya. Common property resources
yaitu adalah sumber daya yang dapat diakses atau dimanfaatkan oleh umum sehingga pengelolaannya lebih baik gitu ya. Udah ada yang mulai ngantuk nih. Udah ada yang mulai ngantuk, biasanya saya tanya dulu nih biar ngantuknya hilang dulu ya. Biar ngantuknya hilang dulu. Saya mau tanya, di sini contohnya adalah sumber daya perikanan gitu ya. Common property resources. Coba Mas Geraldi. Common property resources itu contohnya adalah perikanan. Itu kayak gimana sih? Di sini kan dapat dimanfaatkan oleh umum. Contohnya seperti apa ya? Kira atau penjelasannya yang ada di dalam pikiran Mas Geraldi itu gimana tuh? Mungkin sumber daya perikanan maksudnya yang biasa bisa dimanfaatkan oleh para petani, Pak. Para petani, para nelayan maksudnya. Gitu ya. Ikan di mana ini berarti? Mungkin di laut atau ya Pak, di laut gitu. Iya. Laut ya. Oke, coba saya mau tanya satu lagi, sama nggak ya penjelasannya? Tadi udah laki-laki, sekarang wanita ya. Wanita, Mbak Tiara gimana Mbak Tiara? Ada pandangan apa nih kira-kira? Apa yang ada di pikiran Mbak Tiara ketika kita ngelihat ini? Kalau dari saya sih hampir sama Pak kayak Geraldi tadi, kayak misalkan ikan di laut itu bisa diambil oleh siapa saja kayak nelayan ataupun orang lain, tapi itu perlu pengelolaan yang baik itu Pak biar sumber dayanya tuh nggak cepat habis. Misalkan menangkap ikannya tuh nggak pakai pukat harimau ataupun pakai penangkap lain yang menyebabkan ikannya cepat habis. Bisa pakai apa? Jala gitu Pak. Ya, makasih Mbak Tiara. Ya gitu ya. Jadi benar dua-duanya ya. Ini ceritanya adalah perikanan di laut gitu ya. Beda ketika perikanan di penangkaran. Karena apa? Penangkaran itu biasanya sudah ada yang punya gitu ya, private property berarti ya. Maka di sini common property. Berarti apa? Semua orang bebas gitu ya. Ini yang terkenal, ini yang terutama nanti ngambil perikanan, ini yang terkenal nih ada namanya tragedy of common gitu ya. Ada yang tahu nggak ya tragedy of common? Coba saya mau tanya satu lagi. Kalau ditanya gini, ngantuknya agak hilang kan ya Kak biasanya ya? Ngantuknya biasanya agak hilang nih kalau ditanya kayak gini. Coba ya Mas Gilang Nanda, gimana Mas Gilang Nanda? Tragedi apa Pak tadi Pak? Tragedy of common, kira apa itu sih? Pernah dengar nggak? Jujur baru dengar Pak saya Pak. Baru dengar. Oke baik, saya coba tanya lagi ya. Mbaknya mungkin bisa nih. Saya lihat di layar saya ada Mbak Diana Kusuma Dewi ya. Gimana Mbak Diana? Pernah dengar nggak? Tragedy of common itu apa sih? Kalau ini sih baru pertama kali dengar, tapi kalau dari istilahnya mungkin sedikit mungkin tahu kasaran gambarannya, Pak. Apa itu? Kasaran gambarnya apa tuh? Gambar kasarnya apa tuh? Mungkin sengketa gitu, Pak. Tragedi sengketa gitu. Oh, sengketa ya. Oke, baik. Oke, berarti oleh orang-orang banyak gitu. Belum. Ya. Oke ya. Mungkin teman-teman belum pernah dengar ini sebelumnya ya. Saya kira udah pernah dengar ya di apa namanya? Kalau di mikro atau di makro, kalau kita melihat apa namanya belajar tentang public goods ya, biasanya itu kelihatan tuh. Jadi karena apa? Karena ini ikan ada di laut gitu kan ya, semua orang bisa dapat gitu ya. Bisa dapat, dia ngerasa ikan ada banyak gitu ya. Sehingga apa? Setiap orang berlomba-lomba untuk mendapatkan ikan sebanyak-banyaknya. Gitu kan ya. Entah alasannya bermacam-macam gitu ya. Ada yang dibilang mungkin alasannya, oh ikan nggak habis-habis. Bebas, semua orang dapat. Yang kedua mungkin kalau saya nggak ambil, diambil sama dia gitu. Makanya semua orang berlomba-lomba. Sehingga apa? Sehingga ekstraksinya berlebihan gitu ya. Ketika semua orang berlomba-lomba tanpa batasan, ekstraksinya berlebihan sehingga melebihi titik kritisnya.
gitu ya, sehingga lama-lama ikan habis. Itu yang kita sebut dengan tragedy of common, gitu ya. Karena tidak ada batasan, semua orang nggak bisa ngambil, jadi semua orang berlomba-lomba ngambil sangat banyak, gitu ya. Nah, itu yang akan banyak ditemui di dalam sumber daya alam. Yang kedua, reproducible private property, agriculture. Gampangnya di sini agriculture kan berarti pertanian. Kita tahu kalau pertanian biasanya teman-teman mungkin juga punya ya, ada lahan pertanian, udah punya orang ini gitu ya, makanya disebutnya private property dan itu bisa ditanam lagi, gitu kan ya. Storable renewable resources. Ini contohnya adalah forestry atau kehutanan. Kenapa? Kehutanan juga sama, dia kan ya, ada yang ditebang nanti ya, yang ngambil kehutanan, ada yang ditebang terus bisa ditanam lagi gitu ya. Kapan sih kita harus nebang, kapan sih kita harus tanam, itu nanti ada ya di kehutanan. Dan dia juga bisa menyimpan, selain dia bisa sebagai diambil kayunya, kalau dia nggak diambil kayunya, dia bisa sebagai apa? Misalkan penyimpan CO2, gitu kan ya, dan melepaskan O2, gitu kan ya. Sehingga apa? Ada trade off di sana. Kalau kita ambil kayunya, maka kemampuan untuk menyerap CO2 dan melepaskan O2 berkurang nih. Sehingga ketika kita melihat sumber daya alam terbarukan dan juga tidak terbarukan sebenarnya, terutama kalau kehutanan ini, kita harus melihat nilai daripada kayu tersebut dan nilai daripada CO2 tersebut gitu ya, penyerapan CO2 gitu ya. Nah, kira-kira sehingga itu bisa menyebabkan kapan sih kayunya harus diambil gitu ya. Nah, itu nanti akan teman-teman pelajari yang mengambil forestry-nya. Ini ada penelitian nih oleh Pak Mido tahun 72 gitu ya. Limit to the growth gitu ya. Kalau dia prediksi dari tahun 72, maka dia prediksi tembaga akan habis 2008. Emas akan habis 1983 dan lain-lain gitu ya. Tapi ternyata kenyataannya kan nggak habis ya. Nggak habis gitu. Apakah prediksi dia salah? Pada tahun 72 mungkin belum gitu ya. Karena dia keterbatasan teknologi gitu kan ya. Emas mungkin pada saat itu memang tinggal satuannya apa, kalau diambil sekian ya akan habis bulan tahun ini gitu ya. Tapi dia juga belum memperhitungkan, oh ada seperti kemarin ditemukan lagi emas di Kongo misalkan seperti itu gitu kan ya, sehingga itu bisa meningkatkan tahun yang tadinya 1983 jadi lebih gitu ya. Namun bukan berarti ini tidak diperlukan, tapi ini sangat diperlukan. Bahkan sampai sekarang kita terus mengupdate gitu ya, kira-kira kapan nih minyak bumi akan habis, kapan nih gas alam akan habis gitu ya. Oleh sebab itu nih yang lagi rame sekarang, baru berapa hari ini gitu ya, rame di media. Kalau apa? Kalau Pertamina sekarang membuat anak perusahaan tidak lagi fokus di oil and gas gitu ya, anak perusahaannya, tapi fokus kepada apa? Tenaga terbarukan gitu ya. Karena dia ingin berpindah tidak lagi kepada fokus kepada oil and gas, tapi tenaga yang terbarukan, gitu ya. Nah, itulah kelangkaan SDA. Sehingga kita lihat definisi kelangkaan itu seperti apa. Di sini dikatakan kondisi di mana tidak mempunyai cukup sumber untuk memenuhi kebutuhan kita. Dengan kata lain, jumlah kebutuhan lebih banyak daripada jumlah barang dan jasa yang tersedia. Ini sesuai dengan prinsip ekonomi ya. Kebutuhan yang tidak terbatas, namun barangnya terbatas sepertinya gitu ya. Penyebab kelangkaan SDA kalau kita bisa summary ada 4 ini nih. Ya, ada konsumsi manusia, ada perbedaan karakteristik sumber daya alam, ada keterbatasan kemampuan produksi dan ada bencana alam, gitu ya. Kita akan lihat satu-satu nih. Konsumsi manusia. Jadi kita tahu kelangkaan sumber daya manusia karena peningkatan permintaan sumber daya alam dari manusia salah satunya gitu kan ya. Dan ini kalau kita lihat manusianya bisa dibelah menjadi 2. Yang pertama dari kuantitasnya dan yang kedua dari kualitasnya. Kenapa dari kuantitasnya meningkat? Ya kita tahu manusia makin lama makin banyak gitu kan ya. Dan setiap orang gampangnya di Indonesia makan nasi, gitu kan ya. Nah, saya pakai beras. Beras itu sumber daya pertanian, gitu kan. Maka demand untuk pertanian dari kuantitasnya semakin banyak, gitu ya.
Yang kedua, dari kualitasnya juga semakin banyak. Pertama, manusianya semakin banyak, setiap orang juga sekarang apa? Punya kebutuhan yang lebih banyak gitu ya. Kebutuhan yang lebih banyak gitu ya. Contohnya nih saya lihat nih Mbak Anissa gitu ya. Selain makan makanan gitu kan ya, menggunakan berarti mengambil SDA-nya beras aja gitu ya. Beras aja. Lama-lama gitu ya, income-nya bertambah gitu kan ya. Kebutuhannya bertambah. Sekarang Mbak Anissa pakai hijab tuh contohnya ya kan. Berarti butuh hijab ya kan. Hijab itu ada sumber dayanya yaitu apa? Kainnya. Kainnya kan dibentuk dari benang, ya kan? Benangnya dari mana? Dari sumber daya alam. Gitu kan ya? Sehingga peningkatannya Mbak Anissa ketika masih kecil dulu mungkin nggak perlu hijab. Gitu kan ya? Sekarang udah besar perlu hijab. Jadi dalam setiap orang pun juga meningkat. Gitu kan ya? Dan kalau kita perhatikan, semakin ke sini pendapatan manusia semakin meningkat. Gitu kan? Dan di ekonomi ada namanya apa normal good, semakin pendapatannya meningkat kebutuhannya semakin banyak gitu ya, dia konsumsi semakin banyak sehingga apa namanya kebutuhan sumber minyak bumi Pertamina gitu ya, minyak bumi orang. Nah, itu dari manusia. Isu kelangkaan SDA pertama kali dibahas pada The National Conservation Commission pada tahun 1908. Penyebab kelangkaan SDA antara lain di sini no stable population tadi ya, populasinya meningkat sehingga meningkatkan kelangkaan. Each individual aims at creating the greatest value from production. Setiap individu berusaha untuk meningkatkan produksinya, gitu ya. Lalu market and public policy imperfection, peraturan-peraturan baik pun yang dibikin pemerintah tidak sempurna, market pun juga tidak sempurna. Makanya kemarin kita belajar ada namanya externality dan lain-lain, gitu kan ya. Market pun tidak sempurna. Juga meningkatnya demand, gitu kan ya. Itu udah jelas ada peningkatan demand karena semakin banyak manusia. Ini ada Smith yang terkenal The Wealth of Nations, gitu ya, bahwa setiap manusia itu punya self interest. Jadi ya, dia bagaimana bisa memenuhi kebutuhannya tanpa memikirkan yang lain, tetapi ada invisible hand yang membuat keseimbangan. Gitu kan ya, tetapi kita tahu juga market tidak sempurna ketika melihat dari sumber daya alam. Karena dia manusia gampangnya yang paling itu tadi ya, kita butuh jilbab, gitu kan ya. Yang kita butuhin gimana kita dapat jilbabnya, gitu ya. Tetapi kita tidak memikirkan benangnya ini dari mana, habis nggak kalau kita pakai jilbab, misalkan seperti itu, gitu ya. Sehingga kita nggak boleh juga membeli misalkan berlebihan, misalkan seperti itu, kan tidak memikir ke sana ya. Oh, saya punya duit 10.000, maka saya beli satu. Tapi kalau saya punya duit 20.000, saya beli dua, gitu kan. Itu yang kita pikirkan, gitu kan. Itu yang kita pikirkan. Nah, dampak kelangkaan sumber daya alam itu ada dua perspektif utama terhadap dampak kelangkaan itu ada dua perspektif utama. Yang pertama oleh namanya Pak Malthusian atau Thomas Robert Malthus, ini yang kita sebut dengan perspektif pesimis. Ya, perspektif pesimis itu pada tahun 1879. Wah, udah lama sekali ya. Udah lama sekali dalam bukunya Principle of Population. Ini yang terkenal dari Pak Robert Malthus ini, kalau teman-teman ingat, itu adalah pertumbuhan manusia itu menggunakan deret ukur pertumbuhan sumber daya alam atau sumber daya alam ya, itu menggunakan deret hitung, gitu ya. Itu yang terkenal tuh kalau di Indonesia. Artinya apa? Pertumbuhan manusia jauh lebih pesat daripada pertumbuhan produksi. Yaitu kenapa? Karena deret ukur itu berarti apa? Kalau sekarang 2, maka tahun depan jadinya 4, gitu kan. Gampangnya kita punya anak, gitu kan. Punya anak, jadinya kita ada 4. Besoknya ada 4 anak kita, dan kita juga nambah lagi, jadinya 8. Gitu kan ya. Jadi kayak eksponensial. Sedangkan kalau pertumbuhan produksi, menurut Pak Thomas Robert Malthus ini, kalau sekarang 2, besok 3. Kalau besok 3, besok 4, gitu ya. Sehingga bentuknya lebih kepada linear. Linear, sehingga apa? Lama-lama pertumbuhan populasi jauh melebihi pertumbuhan produksi atau
sumber daya alam. Selain itu ada juga diminishing return dalam proses produksi gitu ya. Kemarin juga kita udah bahas apa sih diminishing return, yaitu kalau kita double gitu kan ya input kita, tetapi pertambahan outputnya tidak double gitu ya, tidak 2 kalinya, mungkin 1,5 kalinya atau 1/3/4 kalinya gitu kan ya, sehingga lama-lama akan mengecil gitu ya penambahannya, sedangkan pertumbuhan populasinya semakin meningkat gitu ya, sehingga bisa menyebabkan apa? Kalau menurut Pak Thomas Robert Malthus ada kelaparan, ada penyakit, peperangan, ada perpecahan gitu ya, sehingga steady state pada jumlah penduduk. Artinya apa sih steady state ini? Yaitu penduduk akan ada hanya pada tingkat subsisten. Apa sih tingkat subsisten itu? Karena semua orang sekarang lama-lama berebutan gitu kan ya. Karena orangnya makin banyak, tapi produksinya nggak sebanyak pertumbuhan orangnya, sehingga makin berebutan, sehingga apa? Setiap orang hanya akan memenuhi sesuai kebutuhan yang dasarnya aja, yaitu buat makan, minum, misalkan seperti itu, gitu ya. Kalau di Indonesia kan kebutuhan dasarnya sandang, pangan, papan, gitu ya. Sandang, pangan, papan, misalkan seperti itu aja. Nah, itu yang menyebabkan ekonomi akan menurun di dalam ketika terjadi kelangkaan sumber daya alam. Menurut Pak Thomas Robert Malthus ya. Ini mungkin kejadian juga banyak sekarang peperangan, kelaparan ada juga gitu ya. Tetapi kalau kita lihat secara umum ekonomi dunia selalu meningkat gitu kan ya, kecuali ada Covid ini gitu kan ya. Meningkat, pendapatan orang juga meningkat gitu kan ya. Pendapatan orang juga meningkat, berarti perspektif dari Thomas Robert Malthus ini mungkin kurang relevan untuk saat ini gitu ya, makanya dikatakan perspektif pesimis. Nah, makanya oleh sebab itu ada namanya perspektif Ricardian gitu kan ya. Ini adalah perspektif yang optimis atau disebutnya di sini perspektif eksploitatif. Kenapa dia sebut eksploitatif? Karena sumber daya alam dianggap sebagai mesin pertumbuhan. Sumber daya alam bertransformasi menjadi man-made capital yang meningkatkan produktivitas di masa depan. Gitu kan? Dia digunakan berkurang, gitu kan ya? Ada keterbatasan, tetapi kita tahu juga ada eksplorasi, eksploitasi, ekstensifikasi dan intensifikasi, gitu kan ya? Makanya kayak ada pajak, meningkatkan pajak kan ada ekstensifikasi, intensifikasi. Sumber daya alam juga bisa seperti itu, gitu kan ya? Ekstensifikasi berarti apa? Eksplorasi lepas pantai dan lain-lain. Intensifikasi berarti apa? Teknologi yang ditingkatkan, gitu kan ya? Teknologi yang ditingkatkan. Dan grafik yang kemarin kita tahu kelangkaan SDA ada dua cabang. Yang pertama, karena semakin langka, cost-nya semakin tinggi, gitu kan ya? Cost yang semakin tinggi akan menurunkan demand, gitu kan ya? Akan menurunkan demand. Yang kedua, dari segi yang kedua, harganya semakin tinggi. Ketika harganya semakin tinggi, akan menurunkan, akan membuat insentif untuk membuat substitusi atau gampangnya energi terbarukan, daur ulang itu akan semakin besar, gitu ya. Dan di sini dikatakan kuncinya itu adalah perkembangan teknologi. Jadi yang mau dikatakan Pak Ricardian di sini adalah walaupun sumber daya alam itu punya keterbatasan, tetapi dengan teknologi manusia, gitu ya, eksploitasi, lalu ada intensifikasi, gitu ya, kecerdasan manusia itu bisa membuat sumber daya alam ini mungkin tidak habis, gitu ya, mungkin tidak habis dengan ditemukannya yang sekarang baru hari ini nih tadi saya lihat, gitu ya. Kita tahu kalau Tesla itu mahal kan ya, mesin mobil listriknya Tesla itu bisa 1 miliar 1,4 kalau nggak salah itu ya, 1,4 miliar. Tetapi tadi baru saya lihat tuh di Malaysia itu ada mulai akan dijual mobil listrik harganya cuma 170 juta gitu ya. Kalau 170 juta kan berarti hampir sama ya sama mobil-mobil berbahan bakar bensin ataupun solar gitu ya. Nah, sehingga itu yang akan membuat orang akan mulai pindah nih dari mobil berbahan bakar minyak bumi menjadi bahan bakar listrik gitu ya. Nah, itu
hasil pemikiran manusia gitu ya. Terus saya juga baru lihat kemarin di Facebook gitu ya, di Facebook ada tawaran tuh gunakan ganti listrik Anda menjadi tenaga surya gitu ya. Dan Anda bisa mencicilnya dalam 3 tahun dengan setahun 1 juta misalkan seperti itu. Tuh kemarin saya lihat tuh, persis saya lihat. Sehingga apa? Kita tahu kalau kita pakai tenaga listrik saya bisa berkurang banyak nih tagihannya gitu kan. Kalau gampangnya di rumah saya itu bisa berkurang sampai 700.000 sebulan gitu kan ya. 700.000 sebulan, sehingga apa? Saya bisa buat bayar tagihan itu, tinggal nambahin 300 lagi gitu kan ya. Tapi setelah 3 tahun saya akan banyak berkurang listriknya gitu ya. Nggak perlu bayar banyak-banyak, 700 mungkin sekarang tinggal bayar 50.000 aja mungkin nggak habis kali gitu ya. 50.000 aja mungkin nggak habis karena kita menggunakan tenaga surya. Sehingga kalau teman-teman menggunakan cost and benefit analysis, pakai present value, gitu kan ya, sampai waktu yang tak terhingga, itu akan banyak manfaatnya, akan banyak untungnya. Dan karena ada sistem pembayaran bertahap itu bisa mempermudah orang mendapatkan teknologi. Nah, ini contoh-contoh ya kan, proses daur ulang ya kan, dari kita mau taruh di recycling lalu dihancurkan gitu kan, jadi lagi gitu kan. Atau bahkan yang ini tadinya adalah buat deterjen, sekarang jadi sendal gitu kan ya. Jadi bisa dalam bentuk yang sama, bisa dalam bentuk yang berbeda gitu ya, bisa bentuk yang berbeda. Teknologi pertanian, ya kan? Walaupun lahan semakin sempit, sekarang ada teknologi pertanian bisa menjadi suatu pertanian modern, gitu kan ya? Nah, ini yang tadi kita bicarakan, mobil listrik, gitu ya? Mobil listrik dia menggunakan pemanfaatannya gitu kan ya, memperpanjang lagi usianya. Nah, jenis-jenis kelangkaan ini bisa dilihat dari yang pertama di sini. Ada stok tulisannya, ada flow gitu ya. Kalau stok itu berarti apa? Tadi berarti yang tidak diperbaharui gitu kan ya. Ada flow berarti yang bisa diperbaharui. Dan di sini juga ada ngelihat dari waktunya dan dari dia ekstraksinya gitu ya. Coba kita lihat ya. Di sini ada yang terbatas dan tidak terbatas. Ada Malthusian, ada Ricardian. Ada Malthusian stock, ada Malthusian flow, ada Ricardian stock, ada Ricardian flow, dan ada biaya ekstraksinya. Jadi gampangnya ngelihat di sini, kalau Malthusian stock scarcity, berarti dia ngelihat sumber daya alam yang berupa stok. Gitu kan ya? Berupa stok, dan biayanya di sini dibilang tidak meningkat sepanjang waktu. Dalam artian, kalau stoknya masih banyak, misalkan ada 10.000, biayanya 1.000 misalkan ya untuk ekstraksinya per 1 unit misalkan ya. Tetapi ketika barangnya udah tinggal sedikit gitu, nggak 10.000 misalkan 100, dia anggap biayanya tidak berubah, tetap 1.000 misalkan ya. Padahal kan mungkin nggak seperti itu. Makanya dia bikin juga namanya flow scarcity. Jadi walaupun dia stoknya semakin sedikit, itu biayanya akan meningkat dengan semakin banyak dia melakukan ekstraksi, gitu ya. Semakin banyak dia melakukan ekstraksi. Begitu juga dengan Ricardiannya. Ricardian membedakan antara biaya peningkatan ekstraksi semakin banyak dia melakukan ekstraksi. Jadi gampangnya tadi kan ya, semakin banyak dia lakukan ekstraksi, maka biayanya butuh semakin banyak. Selain itu dari waktu juga dia berubah, gitu ya. Semakin waktu dia semakin berubah nih. Ini biar semakin waktunya ini dengan ekstraksinya semakin banyak gitu ya. Dengan semakin banyaknya waktu, gampangnya karena sekarang harganya lebih tinggi, ya biaya cost-nya yang lain lebih tinggi gitu kan ya. Ya kan? Gampangnya gaji orang naik terus, itu bagian dari cost kita melakukan ekstraksi, maka ekstraksi kita tahun ini itu pasti lebih mahal daripada ekstraksi tahun kemarin. Misalkan seperti itu ya. Nah, ini nanti teman-teman bisa baca ya. Artinya seperti itu ya, jenis-jenis kelangkaan. Ini yang pembahasan daripada grafik ini. Gitu ya. Cost-nya tidak berubah,
Jadi mau ekstraksi barang masih banyak atau barang masih sedikit, udah sedikit itu sama dianggapnya gitu ya. Flow, tapi melihat semakin banyak dia ekstraksi, biayanya semakin banyak. Kalau Ricardian stock scarcity dia nganggap meningkat aja, tetapi hanya meningkat terhadap nilai ekstraksinya, tapi tidak terhadap waktu. Kalau flow scarcity dia meningkat terhadap dua, yaitu terhadap apa? Semakin banyak dia ekstraksi, dia akan cost-nya semakin banyak. Yang kedua, dari cost dari biayanya juga semakin banyak dalam waktu yang berbeda, gitu kan ya, karena ada peningkatan inflasi dan lain-lain. Karakteristik sumber daya. Kok ini begini ya? Oh, ini tutup ya tadi ya. Oke ya, gitu ini aja ya. Nah, perbedaan geografis dapat menyebabkan sumber daya alam yang tidak merata. Hasilnya terdapat tandus dan kekurangan sumber daya. Hasilnya karena perbedaan keadaan geografis. Jadi gampangnya tiap daerah nggak semuanya punya minyak bumi, gitu kan ya? Tidak semuanya punya emas, sehingga apa? Daerah yang kaya minyak bumi seperti Cepu ya jadi daerah yang tidak kesulitan sumber daya alam. Harganya mungkin jadi lebih murah. Berbeda dengan daerah lain yang nggak punya misalkan minyak bumi, gitu kan ya, sehingga itu ada kelangkaan di daerah yang tersebut, gitu ya. Gampangnya seperti itu perbedaan geografis. Dan yang selanjutnya adalah bencana alam, gitu ya. Bencana alam kita tahu ketika ada bencana alam yang pertama kita nggak bisa mendistribusikan, gitu kan ya, barang dan jasanya karena jalanannya hancur, misalkan seperti itu, gitu ya, kalau habis gempa bumi. Yang kedua, ada juga tuh kemarin, udah lama sih ya, berita menyatakan ketika setelah gempa bumi ada sumber daya alam yang hilang, gitu ya, sumber daya alam yang hilang, baik itu misalkan minyak buminya tiba-tiba kok berkurang, gitu ya, airnya tiba-tiba hilang, gitu. Nah itu sangat memungkinkan. Bagaimana mengatasi kelangkaan sumber daya alam? Ya, di sini ada 3 alternatif. Yang pertama adalah eksploitasi dan penemuan sumber-sumber baru. Berarti ini yang tadi ekstensifikasi ya. Akan terus berlangsung selama marginal discovery cost sama dengan marginal scarcity rent. Ini apaan sih? Nanti kita lihat ya. Marginal cost of extraction sama dengan marginal benefit. Dalam artiannya, ini kalau teman-teman lihat, itu sederhananya, kalau teman-teman di mikro kemarin, marginal cost sama dengan marginal benefit, gitu ya. Nah, itu adalah kapan eksplorasi itu bisa dilakukan, sampai kapan, gitu ya. Yang kedua, technical progress. Berarti ini apa? Intensifikasi. Dengan penemuan teknologi baru. Reduce cost by finding new ways to extract, process, and use of ore. Misalnya seperti itu. Rate and type of technological progress are influenced by degree of resource scarcity. As extraction cost increases, new opportunity to develop new technologies. Yang ketiga adalah substitusi. Berarti pindah ya. Pindah dari minyak bumi kepada misalkan listrik tadi ya, dan lain-lain gitu ya, tenaga surya dan lain-lain gitu ya. Jadi ini ada 3 yang utama alternatif untuk kelangkaan SDA. Pengukuran kriteria SDA, ada potensi maksimum, lestari, penyataan, ya dukung ini kalau nggak salah minggu kemarin udah ya, jadi teman-teman udah tahu ya apa itu. Nah, gimana kita melihat indikator kelangkaan sumber daya alam, atau apa sih cara ngukur sumber daya alam? Yang pertama bisa ngelihat dari jumlahnya, berarti ini fisiknya ya, jumlah cadangan sumber daya alam gitu ya. Cuman di sini ada limitasinya, dikatakan ya sumber daya alam beda-beda gitu ya, ada yang ukurannya satunya kilogram, ada yang satunya barel dan lain-lain, sehingga mungkin agak kesulitan ketika kita menghitung jumlahnya gitu ya. Dan kita tahu bahkan ada yang bisa belum diketahui sampai sekarang gitu ya. Baru diketahui nanti kalau memang eksplorasinya berhasil misalkan gitu ya. Nah, itu yang pertama berarti jumlahnya. Yang kedua dari cost-nya gitu ya.
Ada namanya marginal extraction cost atau MAC. Jika sumber daya alam mulai langka, biaya ekstraksi semakin besar. Kemarin kita udah bahas itu panjang lebar. Misalkan menangkap ikan lebih jauh. MAC is a signal of amount sacrifice needed to procure each unit of resources. Ini disebutkan oleh Harold and Barnett and Mose tahun 63, udah lama banget ya, menggunakan index of real unit cost. Nah, ini yang mau saya tanya nih, biar pada nggak ngantuk lagi. Saya mau tanya, ini artinya apa ya? Coba. Ya, saya mau lihat nih yang kelihatannya biar nggak ngantuk gitu ya. Oh, udah nih, udah nggak ada yang ngantuk, bagus. Udah nggak ada yang ngantuk ya, tapi ada yang nggak pakai video nih beberapa nih. Jadi saya tanya yang nggak pakai video ya, masih ada orangnya nggak nih? Oh, udah aja videonya semua ya. Berarti ada orangnya semua nih. Tadi kayaknya mati soalnya. Coba ya, Mas Dewa Ardiansyah. Ya, Pak. Ini apa Mas Dewa nih? Kira-kira rumus ini artinya apa nih? Masih bisa nggak ilmu ekonominya? Oh, itu cost-nya itu fungsi dari ini, Pak. Koefisien dikalikan dengan labor ditambahkan dengan koefisien beta dengan capital, kemudian dibagi dengan kuantitasnya, Pak. Oke, artinya apa itu Kak? Jadinya? Itu untuk mencari cost atau beban per unitnya, Pak. Realnya. Beban per unit ya, atau rata-rata gampangnya gitu ya? Iya, Pak. Beban rata-rata ya. Oke, baik, makasih Mas. Ya betul ya, jadi alfa dan beta itu adalah parameter. Parameter itu gampangnya kalau teman-teman tahu, kan kita ngitungnya dalam cost gitu ya, dalam rupiah misalkan. Kira-kira rupiah labor itu sama rupiah capital itu berapa persen sih untuk membentuk total cost-nya. Gitu kan ya? Berarti alfa L, beta K, di sini ada ceritanya total cost-nya dibanding Q-nya. Berarti kan rata-ratanya ya, dibanding jumlahnya yang diproduksi, berarti kan itu rata-ratanya. Nah, namun itu kita bisa ngelihat kendalanya ini sulit memang gitu ya, karena banyak, pertama cost-nya itu gitu ya, yang dikatakan labor itu juga banyak, dikatakan capital itu juga banyak, dan indikatornya backward looking. Padahal kita tahu semakin cost-nya semakin ke depan itu semakin mahal. Pertama tadi ya kan nyarinya semakin susah. Yang kedua apa? Ya barang-barang yang lain juga semakin meningkat gitu kan ya, gaji orang semakin meningkat sehingga cost-nya semakin meningkat. Harusnya di future, tetapi kita nggak punya data future, kita punyanya data ke belakang, makanya ngelihatnya dari data belakang itu. Gitu ya, mungkin nanti kita bisa prediksi ke depannya bagaimana gitu. Namun itu cuma prediksi, nggak bisa pasti. Nah, ini adalah contohnya nih. Ini contohnya dari marginal extraction cost gitu ya. Ada average incremental cost of natural gas in Tanzania. Kalau kita lihat di sini kok turun ya, padahal katanya extraction-nya meningkat gitu ya. Kita tahu kalau gas itu fixed cost-nya besar gitu kan. Contohnya dia harus bikin pipa gas yang sangat panjang gitu kan ya. Sehingga kalau awal-awal dia ekstraksi ya dia akan menurun karena akan fixed cost-nya akan tersebar gitu kan ya kepada output-nya. Tetapi ketika dia sudah mature, lama-lama dia akan menyentuh titik maksimal yang paling minimal. Ini ceritanya ada di Pakistan. Artinya di Tanzania ini kira-kira yang kilang minyak baru gitu ya. Ini kilang minyak yang sudah lama digunakan sehingga titiknya udah minimal, lama-lama justru akan meningkat gitu ya. Dan kalau kita contohin sama cost function itu yang teori berarti mirip ya. Berarti sesuai nih. Berarti sesuai yang pertama itu cost function itu marginal cost pertama adalah turun, lama-lama dia akan naik gitu kan ya. Lama-lama akan naik. Selain itu tadi kita sudah punya marginal extraction cost. Kita punya juga namanya marginal exploration and discovery cost atau MADC. Limitasinya di sini dikatakan jarang digunakan gitu ya, jarang digunakan karena sulit untuk didapatkan reliable datanya.
tetapi bisa kita identifikasi juga semakin mahal, gitu kan ya? Berarti dia menggambarkan semakin langka. Kenapa ya? Tadi ya, eksplorasi di darat sama di laut beda. Karena di daratnya mungkin udah hampir habis, maka sekarang mau nggak mau kita harus coba eksplorasi di laut. Gitu kan ya? Dan biayanya lebih mahal. Nah ini nih, ini ada contohnya dari Livernois tahun 1988. Kalau teman-teman perhatikan, walaupun kalau secara real itu naik turun, tapi kalau kita ambil rata-ratanya, shadow price-nya itu selalu meningkat ya, dan meningkatnya tajam ya, seperti eksponensial gitu ya. Meningkatnya seperti eksponensial gitu ya. Nah, itu adalah di sini marginal discovery cost-nya gitu ya. Jadi semakin langka, semakin tinggi, bahkan ini berarti menggambarkan ini semakin langka cost of oil. Dan yang terakhir real market price, bukan yang terakhir, nomor 4 ya. Tadi jadi kita udah punya apa? Fisiknya gitu kan ya, dari cadangannya. Yang kedua dari cost-nya bisa dipecah dua, dari cost of extraction-nya atau cost of exploration-nya. Yang ketiga ini adalah real market price, berarti dari price-nya gitu kan ya, price-nya. Cuman kita tahu kemarin udah kita pelajari, harga itu kadang tidak mencerminkan cost-nya dia, terutama tidak mencerminkan nilainya dia, terutama karena apa? Kadang harga itu terdistorsi. Ada pajak, ada subsidi. Jadi ini buat teman-teman nih nanti ya, jangan lupa ketika teman-teman dapat harga, misalkan minyak gitu ya, dapat harga, jangan langsung itu dipakai gitu ya. Tetapi sesuaikan dulu. Oh Pak, ini ada harga minyaknya dapat subsidi nih Pak. Berarti kalau harga pasarnya harusnya kita keluarkan ini subsidinya gitu ya. Gitu kan ya, kita keluarkan subsidinya gitu kan, sehingga harganya akan lebih mahal sebenarnya nih daripada harga subsidinya gitu ya. Dan sensitive to choice of deflator, dalam artian ya tergantung kita pakai deflatornya itu apa gitu ya, consumer price index atau indeks kemahalan konstruksi atau yang lain, itu bisa membuat suatu perbedaan gitu ya. Nah ini contohnya ini harga minyak bumi, sama-sama harga minyak bumi, tapi yang kiri adalah nominal price, yang kanan adalah real price. Perbedaannya karena ada inflasi. Saya mau nanya dulu nih, siapa sih yang di sini yang belum? Mbak Agita belum ya? Mbak Agita masih ingat nggak inflasi itu apa sih? Inflasi kenaikan harga, Pak. Kenaikan harga apa? Harga apa ya kira ya inflasi itu ya? Harga minyak buminya atau harga apa nih? Coba saya tanya lagi ya, temennya ya. Mas Anung Pramudia. Inflasi itu apa Mas Anung? Menurut pendapat saya Pak, inflasi itu kenaikan suatu harga dari barang yang dicontohkan, seperti di sini minyak Pak ya. Jadi harga minyak itu mengalami kenaikan yang mana secara rupiah nilai uang itu menjadi melemah akibat inflasi tersebut. Oke, jadi inflasinya itu sendiri apa artinya? Kenaikan harga suatu barang. Suatu barang. Oke, kayaknya masih ada yang kurang ya. Coba ya. Mbak siapa nih? Mbak Ola. Mbak Ola ini gimana Mbak Ola? Inflasi itu apa Mbak Ola? Menurut saya inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa, Pak. Barang dan jasa. Barang dan jasa apa itu? Barang dan jasa yang mana? Atau saya rubah deh. Cara ngitung inflasi gimana sih?
Sederhananya gimana cara ngitung inflasi? Mungkin tidak pas gitu ya, tidak pas. Tetapi sederhananya gimana cara ngitung inflasi? Coba saya tanya lagi nih, yang belum. Mas Hilal, gimana Hilal? Nur Fauzan. Gimana? Masih ingat nggak cara ngitung inflasi itu kayak gimana sih? Sederhananya. Iya, Pak. Mengukur inflasi ya, Pak? Mungkin dengan menghitung perubahan tingkat persentase perubahan indeks, Pak. IHK. Iya, itu kan inflasinya ya. Cara ngitung indeksnya gimana dia? Di harga dikalikan jumlahnya, ditambah semuanya, terus dibagi jumlahnya, Pak. Mungkin, Pak. Ya, berarti jadinya apa sih itu? Ya, boleh lah. Jadinya apa kira-kira? Harganya apa tuh? Inflasi itu berarti apa? Kenaikan harga rata-rata kan ya? Ya, Pak. Kenaikan harga rata-rata secara umum, gitu kan ya? Semua barang, gitu ya, diukur, ada yang naik tinggi, ada yang naik pendek, enggak tinggi, ada yang turun, bahkan di rata-rata, oh naiknya 3%, kayak Indonesia inflasinya misalnya 3%, gitu ya, misalkan seperti itu. Oh, berarti ini secara rata-rata inflasinya naik 3%. Nah, makanya kalau kita lihat di sini selalu naik nih, karena ada kenaikan barang secara umum gitu ya, sehingga kalau kita lihat di sini nominal price selalu naik. Tapi beda kalau kita lihat real price gitu ya, kadang turun gitu ya, kadang naiknya tinggi banget. Terus kalau kita lihat dari sini mulai 70 sampai ini kurang lebih kalau dilihat ini naiknya pendek nih. Gitu ya, bahkan cenderung garis lurus nih kalau kita lihat tengah-tengahnya ya. Minnya daripada semua ini kurang lebih hampir garis lurus walaupun naik sih sebenarnya naik sedikit. Gitu ya. Nah, itu yang mau saya tanyain lagi nih, masih ingat nggak? Coba ya. Mbak Hesti. Gimana Mbak Hesti? Apa yang menyebabkan nominal price sama real price bisa beda? Atau ya itu dulu deh. Menurut saya kalau real price itu dipengaruhi oleh inflasi, Pak, tapi kalau nominal price tidak dipengaruhi oleh inflasi. Ya, artinya apa tuh? Atau saya kasih contoh deh. Itu padahal nggak dipengaruhi inflasi gitu kan ya. Tetapi tahun 70 tuh naiknya tinggi banget tuh. Kenapa? Atau tahun 85 kok tuh turunnya jauh banget gitu. Itu kenapa kira-kira? Apa yang terjadi? Coba saya tanya yang lain. Bawahnya tuh Mas Afan. Yang ada di lihat saya. Mas Afan gimana Mas Afan? Itu Pak mungkin itunya Pak barangnya, minyak buminya Pak jumlahnya. Kenapa jumlahnya? Kan kadang naik kadang turun gitu Pak, jadinya mempengaruhi harganya itu juga. Bedanya sama nominal nominal price di sana kan juga ada naiknya juga ya. Iya Pak. Kenapa bisa tinggi banget kalau yang pakai real price, sedangkan kalau nominal price kayaknya ya kalau naik pun nggak setinggi itu gitu, kalau turun pun nggak setinggi itu gitu ya, relatif lebih rutin gitu naiknya gitu ya. Karena penyesuaian dengan inflasi mungkin Pak. Iya, apa artinya?
kalau dengan penyelesaian inflasi bakal itu Pak, harganya bakal itu cepat naik, memungkinkan buat naik atau turun drastis mungkin. Naik tidak turun drastis kan tanpa inflasi di sini ya. Sudah disesuaikan inflasinya. Kenapa? Itu yang ditanyakan kan kenapa begitu. Coba Mbak Nila, Vicky, Yulianti, gimana Mbak? Ada pandangan apa nih? Menurut saya mungkin karena ada peran dari pemerintah, Pak, jadi harga nominalnya itu bisa lebih rendah daripada harga realnya. Kan udah dikasih tahu ya, definisi inflasi adalah kenaikan harga secara umum, gitu kan ya. Sedangkan ini untuk harga minyak bumi. Coba saya tanya lagi atasnya tuh, ada Mbak Andisha. Andisha gimana Mas Andisha? Ya Pak, halo Pak. Apakah suara saya terdengar jelas? Ya, kedengeran. Kira-kira kenapa tuh? Apa artinya? Ya, apa artinya kenaikan yang tinggi tersebut dibandingkan dengan yang nominal price gitu deh? Atau itu mungkin lebih jelas nggak kalau kayak gitu saya ngomongnya? Atau sama-sama nggak jelas saya ngomongnya? Teng tong, belum ada jawaban nih. Coba saya tanya lagi Mbak Afifah. Mbak Afifah, ada jawaban nggak? Itu berkaitan dengan harga secara umum nggak ya Pak? Misalnya kayak harga minyak bumi secara umumnya gitu. Iya, gimana? Biar teman-temannya tahu. Misalnya di nominal price kan tanpa penyesuaian inflasi, jadinya Nominal price tanpa penyesuaian inflasi, berarti artinya ada inflasi di sana, gitu kan ya? oh iya, jadi jadi harganya lebih nggak begitu naik turun gitu. Kalau real price kan harga dasarnya harga asli, jadi harganya cenderung lebih naik turun karena tanpa dengan penyesuaian inflasinya gitu sih Pak. Gitu ya. Baik. Saya udah nanya banyak ya tadi ya. Oke ya. Jadi gini aja ya. Jadi nanti ketika teman-teman penelitian itu akan ketemu nih kayak gini nih. Ketemu kayak gini. Teman-teman mau pakai yang mana? Nominal price atau real price gitu ya. Dua-duanya bisa dipakai gitu ya. Nominal price ini biasanya dipakai buat apa sih? APBN. Karena kita mau lihat angka duitnya tuh sebenarnya berapa sih yang harus keluar gitu kan ya. Berarti kita memperhitungkan inflasi segala macam gitu kan ya. Nah, yang ini itu kita adjustment inflasi, berarti inflasinya kita hilangkan. Tapi kelihatan ini biasanya di dalam penelitian nih. Kalau penelitian biasanya banyak pakai yang ini, real price. Karena apa? Ini artinya apa sih? Tahun 70 meningkat 4 jam. Kita kan udah sesuaikan dengan inflasi. Berarti apa? Inflasi kan tadi kenaikan harga secara umum. Berarti ya. Berarti kalau harga ini minyak bumi itu sama naiknya dengan harga secara umum, maka dia akan garis lurus kan ya. Garis lurus. Tetapi ini meningkat. Berarti apa? Harga minyak bumi itu jauh lebih tinggi peningkatannya daripada harga barang-barang lainnya secara umum, gitu ya. Dari harga misalkan coklat, kayu, daripada harga secara umum itu. Sehingga di sini menggambarkan minyak bumi ini jauh lebih langka daripada barang-barang lainnya, gitu ya. Barang-barang lainnya gitu. Ketika kita bisa sudah melihat real price-nya. Jadi itu ya, kalau kita lihat ini sepertinya ada garis lurus nih, ada garis lurus ataupun meningkat sedikit gitu ya. Jadi kalau kita lihat real price, berarti apa, kelangkaan minyak bumi itu semakin meningkat, tetapi sebenarnya meningkatnya tidak banyak karena sudah mulai ada banyak substitusi gitu ya. Tapi kalau kita ngelihat dari nominal price, dia selalu meningkat tinggi gitu ya, dia selalu meningkat tinggi. Tetapi ini berarti apa?
oh ini memang meningkat tingginya karena barang-barang lain juga meningkat, bukan hanya minyak bumi aja, gitu ya, bukan hanya minyak bumi aja. Kalau ini kita bisa lihat, oh minyak bumi dibandingkan barang lainnya itu meningkatnya memang jauh lebih tinggi, gitu ya, jauh lebih tinggi. Ya itu ya. Dan yang terakhir ini adalah scarcity rent. Berarti apa? Kalau scarcity rent berarti kan apa? Profitnya. Selisih antara harga per unit dengan biaya ekstraksi marginalnya. Jadi kita tadi udah punya harga, udah punya cost-nya ada dua, bisa dilihat dari marginal extraction-nya atau marginal eksplorasinya, dan ini dikurangkan harganya, dikurang biayanya, itu dapatnya rent-nya atau apa namanya profit-nya berapa. Gampangnya seperti itu, gitu ya. Jadi kita punya untuk mendeteksi kelangkaan SDA ada 4, ya kan? Yang pertama itu adalah dari fisiknya, jumlah cadangannya. Yang kedua dari cost-nya bisa dibelah 2 juga, ya kan? Extraction cost dan exploration cost. Yang ketiga dari harganya. Yang keempat dari profit-nya, gitu ya, dari rent-nya. Ya, itu bisa dipecah jadi 4 itu ya. Kalau di sini jadi 5. Nah, ini ada pandangan-pandangannya. Ini mungkin nanti teman-teman bisa baca sendiri. Gampangnya kalau pandangan minimalis, itu kebutuhan bagaimana manusia memenuhi kebutuhan dasarnya. Ya, gampangnya kebutuhan dasar itu pangan, sandang, pangan, papan, gitu ya. Sandang, pangan, papan itu apa? Nah, itu adalah kebutuhan dasar manusia. Pandangan moderat, ya bukan hanya sandang, pangan, papan, kan? Seperti apa? Ya, kalau wanita mungkin butuh apa namanya kosmetik gitu kan ya, bukan sandang pangan papan tuh, tapi ada kosmetik gitu kan. Kosmetik itu juga menggunakan SDA. Nah, itu pandangan moderat. Ya kan? Lalu ada pandangan maksimalis. Pandangan maksimalis apa? Oh, bukan manusia aja yang butuh, tetapi hewan juga butuh, gitu kan ya. Hewan juga butuh. Hewan butuh misalkan apa ya, buat makan juga. Kalau ada yang punya kucing, mungkin punya kucingnya ada tempat tidurnya juga, gitu kan ya. Nah, itu adalah pandangan minimalis. Itu ya gampangnya seperti itu. Pandangan maksimalis ya. Minimalis, moderat, dan maksimalis. Kalau globalisasi kita tahu kemarin trade itu sepertiga ekonomi dunia, ya kan? Dan dari sepertiga itu seperempatnya menggunakan sumber daya alam. Gitu kan ya? Sehingga dengan meningkatnya globalisasi, penggunaan sumber daya alam semakin banyak. Ya. Sudah deh, tuh selesai kan ya? Sudah selesai. Baik, itu dari saya. Jangan lupa minggu depan harus sudah fix ya grupnya. Jangan sampai salah lagi ya. Teman-teman di sini udah kehilangan 1 minggu nih. Udah kehilangan 1 minggu dibandingkan kelas yang satu lagi. Ada pertanyaan sampai sini? Baik grup maupun mata kuliah yang tadi. Nggak ada ya. Ya, oke, izin baik. Bertanya. Saya sebenarnya tuh masih kayak penasaran juga kan yang tadi dijelaskan. Jadi pada klasifikasi sumber daya, klasifikasi sumber daya alam menurut Henley itu Pak, itu kan disebutkan untuk stok yang tidak dapat diperbaharui sama yang alur yang dapat diperbaharui yang memiliki titik kritis itu kan dia kan terbatas sama titik kritis Pak. Nah, saya masih penasaran sebenarnya bagaimana cara menentukan titik kritis itu sehingga suatu sumber daya bisa dikatakan itu akan istilahnya akan habis, akan pokoknya akan habis ketika melewati titik kritis itu. Nah, sebenarnya cara menentukan titik kritisnya itu seperti apa? Oke, ya itu pertanyaan bagus tuh ya. Tapi nanti yang akan jawab sebenarnya yang masuk ke sana tuh yang sumber daya alam terbarukan, yang masuk ke hutanan, perikanan, terutama yang perikanan ya, nanti ada contohnya di sana ya. Jadi ketika kita ngelihat titik kritis, kita pertama harus ngelihat dulu reproduksinya seperti apa. Berarti apa? Kondisi biologisnya, gampangnya gimana sih daur hidup ikan itu, gitu kan ya? Berapa lama dia harus mulai dari lahir sampai besar itu berapa lama gitu ya?
Lalu ketika dia bertelur kira-kira butuh berapa banyak, gitu kan ya. Nah itu yang nanti dilihat semuanya sehingga dalam batas waktu tertentu kira-kira di mana sih, gitu kan ya. Di mana sih jumlahnya seberapa besar. Nah kalau jumlahnya sudah semakin besar, ikan kan juga lama-lama apa? Oh makanannya terbatas nih, lama-lama ada yang meninggal, ada yang mati gitu ya. Tinggal manusia ya apa? Reproduksi ikan. Tinggal baru kita lihat pengambilan ikan itu seberapa banyak gitu ya. Seberapa banyak, melebihi nggak nih tingkat reproduksi ikan ini gitu ya. Kalau melebihi itu berarti dia melalui titik kritisnya gitu. Nanti ada caranya di perikanan gitu ya. Nanti teman-teman yang perikanan yang akan melihat lebih jauh. Jadi kita secara ekonomi ngelihatnya biasanya kita bekerja sama ya dengan para pakar-pakar itu, kira-kira berapa lama sini gitu kan ya ikan bisa bereproduksi, sehingga ada grafiknya nanti. Gitu Mas Seno. Ada lagi? Pak, terima kasih Pak. Izin bertanya Pak. Ya Mas Pugu silakan. Ini yang mengatasi kelangkaan sumber daya alam. Yang nomor 1 Pak, eksplorasi dan penemuan sumber-sumber baru. Kan tadi dicontohkan semisal ada dengan cara penggantian listrik dengan panel surya gitu kan Pak. Yang saya mau tanyakan nih, kalau dalam skala kecil itu marginal cost extraction-nya atau pembuatan panel suryanya itu lebih besar nggak sih Pak daripada alat-alat untuk misalnya dengan tenaga surya gitu kan nggak murah juga. Nah terus semisal tadi dicontohkan oleh Bapak, semisal dengan pembelian alat tersebut bisa dicicil 3 tahun, setelah 3 tahun itu ntar tinggal penggunaan alatnya, sedangkan di situ alat itu ntar ada kayak maintenance-nya juga gitu Pak. Kan nggak mungkin digunakan, nggak mungkin suatu komponen itu digunakan dalam jangka panjang, pasti ada maintenance-nya juga gitu Pak. Itu kalau diterapkan dalam skala kecil itu bisa dibilang untung atau gimana ya Pak? Untung atau rugi atau malah merugi gitu Pak? Lagi? Udah itu dulu, Mas Pugu? Oh iya Pak. Baik ya, itu pertanyaan juga bagus. Kalau kita secara mikro gitu kan ya, secara kecil kira-kira untung atau rugi gitu ya. Karena kan pertama katanya ya biaya investasinya tinggi. Tadi kan ya biaya investasinya tinggi buat bikin panel surya. Yang kedua, panel surya kan tidak bisa digunakan juga seumur hidup gitu ya, ada tingkat kerusakannya juga ya. Ada tingkat kerusakannya juga gitu ya. Nah, itu yang makanya kita perlu namanya apa? Tadi cost and benefit analysis. Gitu kan ya. Tadi berarti investasinya kalau suruh di apa namanya? Buat 3 tahun gitu ya. 1 juta sebulan, berarti kan investasinya sekitar 36 juta gitu kan ya. 36 juta tuh misalkan gitu ya. Listrik sekarang karena sudah ada gitu kan ya. Karena sudah ada, itu bagian dari investasi atau tidak? Itu namanya sunk cost gitu kan ya, karena sudah ada listriknya gitu ya. Maka kita hitungnya misalkan dari mana? Kecuali belum ada listriknya, maka kita hitung juga biaya berapa sih biaya bangun listrik gitu kan ya. Bangun listrik biayanya berapa? 2 juta, 3 juta, 5 juta gitu kan ya. Nah, investasinya situ, listrik. Nah, investasi ini tadi 1 juta 1 bulan gitu kan ya. Lalu berapa lama ini tenaga surya ini bisa digunakan? Nah, itu benar, bagus gitu ya. Berapa lama gitu kan ya. Berapa lama itu yang perlu kita perhatikan juga. Kalau ternyata secara 3 tahun sudah habis, dan kita bayar listrik biasanya sebulan 700, ini bayar 1 juta, berarti mungkin enggak begitu. Itu gitu kan ya.
nggak begitu menguntungkan dari kita kalau kita ngelihat dari sisi self interest kita, gitu ya, self interest kita. Tetapi kalau itu lebih dari misalkan 10 tahun gitu ya, berarti apa? Kita bisa hitung cost, gampangnya ya. Kalau kita pakai listrik 700.000 kali 10 tahun, gitu kan ya. 700.000 kali 10 tahun berarti berapa tuh Mas Pugu? Setahun berarti berapa? 700 kali 12 ya. 7 kali 12 84 ya. 8,4 juta ya kan? Setahun 8,4 juta. Kali 10 tahun berarti apa? 84 juta. Itu cost yang kita keluarkan. Kalau kita pakai tenaga surya, berarti berapa cost yang kita keluarkan? 1 juta kali 36, ya kan? 3 tahun. Setelah itu apa? Mungkin ada biaya perawatannya, gitu ya. Kita nggak tahu, mungkin berapa, 100, 200 gitu ya. Nah, itu yang kita hitung juga. Berapa, gitu kan ya. Kalau itu lebih murah, maka secara apa namanya? Self interest kita itu bisa sangat bermanfaat, gitu kan ya. Selama 10 tahun 84 juta dibandingkan 36 juta, gitu kan? Berarti kita punya ekstra 50 juta, gitu ya. Kalau ada biaya nanti setelah 10 tahun mungkin seperti itu lagi, kita beli baru lagi karena ada yang rusak, gitu kan ya. Ada yang perlu diperbaiki. Nah, itu investasi lagi. Bisa seperti itu. Nah, itu tapi kalau kita ngelihat baru dari sisi kita, belum ngelihat dari sisi yang lain. Ada tadi namanya apa? Non-extractive sources, gitu ya. Non-extractive sources. Ketika kita memakai listrik, ada namanya listrik kan yang menggunakan batu bara, ya kan ya? Ketika ada batu bara, berarti ada kehabisan sumber daya di sana, gitu kan ya? Ada kerusakan juga di sana, ada non-extractive services-nya belum kita hitung, gitu ya. Ketika kita menghitung sumber daya terbarukan, itu harusnya kita masukkan ke dalam nilainya, gitu ya. Sehingga apa? Nilai kita lebih tinggi lagi sumber daya alam. Kalau kita menggunakan tenaga surya karena kita berarti kita mengurangi kerusakan nih, kerusakan lingkungan karena penggalian batu bara misalkan gitu ya. Kalau itu kita hitung, itu akan lebih tinggi lagi sehingga manfaat kita juga akan jauh lebih tinggi gitu ya. Tetapi memang jarang orang terutama pribadi seperti kita ngitung sampai ke sana gitu ya. Makanya itulah kenapa kita berusaha untuk mencari yang paling murah, gimana caranya bisa semakin memurahkan teknologi-teknologi yang terbarukan tersebut. Tadi kalau kita lihat tadi hitung-hitungannya aja 10 tahun, kalau itu bisa 10 tahun sudah untung ya kan, tanpa memikirkan tanpa memikirkan tadi berapa kerusakan yang bisa kita hindari dan lain-lain, itu saja sudah untung. Gitu ya Mas Pugu. Baik Pak, terima kasih. Ada lagi? Izin bertanya Pak. Oh iya, siapa duluan tadi? Mbak Agita ya? Iya Pak. Iya Mbak Agita, gimana Mbak Agita? Pak ingin bertanya tentang barang-barang yang bisa didaur ulang. Contohnya kan sampah plastik ya Pak. Kalau sekarang sampah plastik kan dari hari ke hari semakin bertambah banyak dan menumpuk. Nah, kalau gitu apa bisa dikatakan kalau sampah-sampah yang menumpuk itu masih efektif untuk bisa didaur ulang semuanya gitu Pak? Itu bagaimana ya Pak? Ya, bagus ya pertanyaannya. Katanya bisa didaur ulang, kok tapi banyak sampah plastik sih, gitu kan ya? Bukannya harusnya masuk ke daur ulang, gitu kan ya? Nah, daur ulang itu kan berarti apa sih? Ada mesinnya tertentu untuk bisa daur ulang, gitu kan ya? Ketika sampahnya itu ada di laut, kan nggak bisa didaur ulang gitu ya. Nggak bisa didaur ulang ya. Harus diambil dulu dari laut, masukin ke pabriknya, baru didaur ulang lagi. Gitu kan ya. Ketika kita membuang sampah sembarang ulang jadi tidak bisa didaur ulang gitu kan ya. Itu memang adalah kita gitu kan. Oleh sebab itu kita juga mencari substitusinya kan ya. Makanya sekarang kalau teman-teman ke Indomaret, Alfamaret sudah tidak terima plastik lagi gitu kan ya, tidak dikasih plastik lagi. Itu untuk mengurangi hal tersebut.
Walaupun plastik bisa didaur ulang, gitu kan ya, tetapi kadang untuk mendapat daur ulang itu cost-nya sangat tinggi karena harus ngambil dulu dari sampah yang ada di laut, gitu kan ya, sampah yang ada di sana, gitu kan ya. Kita udah dikasih berbagai jenis tempat sampah untuk membedakan antara sampah yang bisa didaur ulang dan tidak didaur ulang, ternyata tidak dilakukan, gitu kan ya. Ternyata tidak dilakukan sehingga cost-nya sangat tinggi, gitu kan ya. Sehingga penggunaan yang lain lagi dengan cara menggunakan substitusi. Ya udah, kalau gitu plastiknya biar lebih aman kita ganti yang lain, gitu kan ya. Pakai kantong yang modelnya kertas, gitu kan ya. Jadi walaupun itu tidak bisa didaur ulang, tapi akan terdaur ulang sendiri dengan alam, gitu kan. Gitu Mbak Agita. Baik Pak, terima kasih. Lagi? Udah azan sepertinya ya. Udah azan, kita sudahi dulu ya. Jadi jangan lupa minggu depan itu aja buat hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua. Saya lihat di sini masih 29 ya, berarti masih saya anggap masih ada semua ya. Dan saya lihat videonya ya oke lah ya, hidup semua. Hidup semua berarti saya anggap masih ada semua ya. Oke, itu aja dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Sampai ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.